Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Kami calon guru penggerak angkatan 11 akan perkenalkan diri. Sebelah kiri saya Yudi Pratama, pengajar praktek Bapak John Ahmad Akbar, dan Bapak fasilitator saya Bapak Kemas Ardani Amalsyah. dan sebelah kanan Saya Setia Nugroho, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, dengan pengajar praktik Bapak John Ahmad Akbar dan fasilitator Bapak Kemas Ardani Amalsyah. dan saya sendiri, nama Ridwan Zatmiko, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, dengan pengajar praktik Bapak John Ahmad Akbar dan Bapak fasilitator Bapak Kemas Ardani Amalsyah. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Ridwan. Bagaimana Pak Yudi kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Ridwan. Nah, Alhamdulillah kalau memang Pak Yudi kabarnya baik. Jadi untuk hari ini kita akan Pak Yudi akan melaksanakan coaching Pak Yudi ya? Iya Pak. Apakah Pak Yudi sudah siap? Baik Pak, saya sudah siap. Oh, Alhamdulillah. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Pak Yudi ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama mengenai praktek coaching yang kemarin Pak. Itu apa perasaan Bapak yang Bapak rasakan ini coaching kemarin ini Pak? Untuk praktek coaching kemarin, terus terang saya nervous Pak ya, deg-degan mungkin karena masih awal dan harus menyesuaikan bagaimana alurnya ceritanya itu juga Pak. Oh, baik, karena mungkin baru awal jadi belum terbiasa Pak Iya, Yudi ya. Pak. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak Yudi ya. Iya Pak. Baik Pak Yudi, dalam coaching ini ada 3 kompetensi Pak Yudi ya. Yang pertama adalah dengan keadaan penuh, terus kemudian mendengarkan secara dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Yudi ya. Sebenarnya apa yang Pak Yudi itu merasa kurang gitu Pak? Kalau saya lebih di bagian presence Pak ya, atau kehadiran penuhnya gitu. Ya. Fokus dalam apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus kan otomatis kita kurang aktif menanggapi coach Pak ya. Dan tentunya juga sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya Pak. Baik, jadi memang kehadiran penuh itu fokus ya Pak Yudi ya, yang perlu Bapak kembangkan di sini Pak Yudi ya. Oke, terakhir Pak Yudi, dalam coaching kali ini Pak Yudi, apa sih yang Bapak inginkan gitu Pak? Yang pasti saya berharap ada solusi yang terbaik dari permasalahan si coach tersebut. Begitu Pak Yudi, Iya. ada solusi dari coaching ini, dari permasalahan dari coach itu ya Pak Yudi ya? Iya. Jadi baik Pak Yudi, semoga nanti coaching yang Bapak lakukan untuk saat ini lancar, dan selanjutnya saya nanti persilahkan Pak Yudi untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer nanti saya akan mengamati coaching Bapak dengan coaching nanti di Pak ya Pak ya. Semoga nanti lancar ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Pak. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak Setio. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak Setio. Pak Setio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak Yudi. Gimana Pak Setio? Maaf, mohon waktunya sebentar Pak Yudi. Kalau Pak Yudi nggak lagi repot loh ini. Oh enggak Pak. Iya. Bagaimana? Saya pengen bercerita Pak. Saya itu ada permasalahan di kelas. Ya, pembelajaran berapa hari yang lalu Pak. Nah, terus tujuan Bapak kesini kira-kira seperti apa? Iya, jadi saya itu pengen menemukan solusi Pak dari permasalahan saya di kelas, bahwa ketika saya melakukan pembelajaran itu anak-anak kurang antusias Pak. Jadi anak-anak itu merasa bosan ketika saya mengajar itu dengan metode ceramah Pak. Padahal dalam saya memaparkan materi itu ya saya melakukannya dengan ya pelan-pelan saya menjelaskan,
dan saya lakukan berulang-ulang bila anak yang belum paham, dan saya juga menanyakan kepada anak siapa yang belum paham. Ternyata banyak anak-anak yang belum paham, Pak Yudi. Seperti itu, Pak Yudi. Baik, jadi Pak Setio sudah menyampaikan bahwasanya kurangnya keaktifan anak, Pak ya, Iya, dalam betul, Pak. proses pembelajarannya Pak Setio dengan metode demonstrasi, Pak ya. Jadi coba Bapak Setio ingat-ingat kembali, kira-kira pembelajaran Pak Setio itu kira-kira selain menggunakan demonstrasi itu ada nggak yang teknik lain yang dipakai gitu? Iya. Jadi kalau kemarin saya menggunakan metode ceramah ya Pak Yudi, ternyata memang betul kurang antusias Pak buat anak-anak. Apa mungkin saya melakukan metode lain ya Pak, seperti saya menggunakan seperti menampilkan proyektor itu Pak, namun saya belum seberapa menguasai Pak, atau menggunakan gambar-gambar atau PowerPoint seperti itu Pak ya. Oh baik Pak, iya. Jadi Pak Setio ini rencananya nanti ke depan itu bagaimana? Ya, kalau saya sih punya rencana Pak Yudi, sepertinya untuk supaya anak itu lebih fokus lagi dalam belajar itu dan lebih antusias Pak Yudi ya. Saya perlu melakukan menampilkan video pembelajaran lewat proyektor Pak Yudi. Saya mungkin nanti bisa minta bantu teman guru yang lain yang bisa Pak Yudi ya. Atau dengan menampilkan gambar-gambar di papan tulis, itu rencana saya seperti itu Pak Yudi. Baik Pak Setio, untuk tanggung jawab atau komitmen Pak Setio ini nanti ke depan kira-kira kapan ini akan dilaksanakan itu? Ya, harapan saya sih secepatnya Pak Yudi. Minggu depan saya sudah lakukan itu. Saya membuat rencana ulang lagi untuk RPP saya Pak Yudi, membuat rencana ulang. Saya akan menggunakan metode yang berbeda. Saya akan menggunakan media gambar dan menggunakan video pembelajaran Pak. Dan nanti saya minta izin Pak Yudi, nanti minta Pak Yudi untuk membantu saya untuk dapat menggunakan proyektor itu Pak Yudi ya. Baik Pak, oke. Ada yang mau disampaikan lain kembali? Ya, sepertinya itu saja Pak Yudi. Gitu aja Ya. Pak. Oke baik. Terima kasih Pak. Semoga nantinya Bapak dapat menjalankan apa yang Bapak inginkan untuk menemukan solusi Bapak kepada pembelajaran Bapak untuk murid Pak ya. Iya Pak. Oke Pak. Ya. Terima kasih Amin, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Iya iya Ya. Pak. Sama-sama. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak. Baik Pak Yudi, tadi setelah Pak Yudi melakukan coaching, saya lihat tadi bagus, sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ini indikator apa yang ingin Pak Yudi kembangkan? Indikator keberhasilan dari diskusi coaching tadi, Iya. saya melihat bagaimana coaching dapat menemukan masalah atau solusi yang mereka hadapi, terus dapat melakukan rencana aksi dalam masalah tersebut. Baik Pak Yudi. Ini padahal tadi Pak Yudi mengatakan bahwasanya susah untuk melakukan dengan kesadaran penuh ya Pak Iya, Yudi ya. Tapi setelah saya amati, Pak Yudi ini bagus sekali tadi melaksanakannya dan sangat memberikan solusi dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga coaching menjadi termotivasi. Baik sekali Pak Yudi. Mudah-mudahan Pak Yudi dengan kegiatan yang maksimal ini menjadi lebih baik lagi Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yudi. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yudi, kabar saya baik sekali. Gimana kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak. Pak Ridwan, boleh nggak kita berbincang sebentar? Oh iya nggak apa-apa Pak. Ini mau berbincangnya mau di sini apa gimana Pak? Di sini aja Pak. Ya udah kalau di sini ya nggak apa-apa, kita berbincang di sini. Kayaknya kok tumben ini loh Pak Yudi ini kok tiba-tiba datang itu ada masalah apa gitu Pak? Iya. Jadi begini Pak. Saya ini merasa kalau di pembelajaran saya Pak, di PJOK itu setiap saya melakukan pembelajaran di
kelas itu anak-anak itu merasa males gitu loh. Cuman kalau saya melakukannya itu di lapangan, anak-anak sangat antusias. Tetapi di dalam kelas saya itu ada beberapa anak itu yang mungkin fisiknya itu lemah. Jadi saya sebenarnya pengen membuat biar sinkron gitu loh Pak. Jadi biar ya nanti di lapangan ya di lapangan, di kelas ya di kelas. Jadi nggak harus di lapangan terus, karena kan kasihan juga untuk anak yang fisiknya itu nggak sama dengan kawannya yang lain. Seperti itu. Jadi begitu ya Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi ini melakukan pembelajaran di kelas. Tapi anak itu kan bosan. Tapi kalau setelah dilakukan di luar, anak itu semangat. Iya. Itu Pak Yudi ya. Ini terus coba nih Pak Yudi ini coba ingat-ingat kembali. Apa saja sih yang membuat anak itu bisa semangat? Jadi gini Pak, saya pernah itu melakukan pembelajaran yang pertama di kelas, tetapi saya lihatkan video dulu Pak. Misal pembelajaran tentang sepak bola Pak ya, saya lihatkan video dulu bagaimana cara melakukan tendangan yang baik, umpan yang baik. Nah, setelah itu saya praktekkan di luar. Nah, di situ banyak anak-anak yang antusias gitu. Jadi pengen Pak saya duluan yang nendang gitu. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi saya melakukan pembelajaran itu harus secara berurutannya, kalau bisa video dulu terus melakukan pembelajarannya di lapangan gitu Pak. Jadi begitu Pak ya. Iya. Jadi ketika Pak Yudi melaksanakan ini, anak lebih tertarik Pak ya, Iya, lebih semangat Pak ya. Benar Pak. Baiklah Pak Yudi, mungkin yang sudah Pak Yudi laksanakan dalam pembelajaran seperti itu Pak ya. Iya. Terus ini menurut Bapak nih, rencana ke depan ini apa nih Pak yang mau Pak Yudi lakukan nih Pak? Kalau rencana ke depan sebenarnya saya pengen anak yang mempunyai fisik yang nggak sama dengan kawannya itu tuh mendapatkan pembelajaran yang haknya itu sama gitu Pak. Jadi anak-anak itu antusias di kelas juga, ya antusias di lapangan gitu. Jadi biar anak yang fisiknya itu lemah dapat dapat mencapai pembelajaran itu sama dengan fisiknya yang kuat gitu Pak. Yang saya harapkan seperti itu nantinya Pak. Seperti itu. Sebenarnya sudah bagus Pak ya, rencana Bapak itu bagus sekali. Jadi nanti anak itu lebih ceria, lebih senang lagi Pak ya. Pak. Terus ini kira-kira menurut Bapak nih kan sudah Bapak punya rencana. Iya. Apa nih Bapak ini mau melaksanakannya ini? Kemungkinan minggu depan Pak. Jadi untuk minggu ini saya pengen mengatur strategi atau metode pembelajaran itu saya buat kayak slide gitu Pak, kayak mode video. Terus setelah itu nanti ada waktu 1 jamnya saya buat di lapangan gitu Pak, biar anak-anaknya itu nggak bosan. Jadi kalau di lapangan terus sebenarnya juga saya kasihan Pak, karena emang cuacanya juga kan posisinya saat ini sedang panas itu. Apalagi pembelajaran saya itu rata-rata jam kedua Pak. Jadi kan pertama kan agama dulu baru PJOK. Jadi kemungkinan habis istirahat lah jam 10-an kan pasti PJOK-nya gitu Pak. Jadi pelajaran Pak Yudi ini malah di nomor 2 Pak ya? Iya. Biasanya kan biasanya kan olahraga terus itu. Oh ya. Jadi itu yang Bapak rencanakan, terus yang akan Bapak lakukan nih Pak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan nih Pak ya, apa yang bisa Bapak lakukan, yang mau Bapak rencanakan, Bapak lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak itu ya. Jadi anak-anak lebih semangat lagi, terus kemudian lebih dalam mengikuti olahraga. Jadi bisa mau di luar mau di dalam semuanya bisa terlaksana. Iya Pak. Baik Pak. Oke baik. Terima kasih Pak ya, Ya. atas waktunya hari ini. Dan saya sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang saya hadapi Pak. Semoga nanti kalau saya bingung juga saya boleh Pak ya bertanya kembali. Nggak apa-apa Pak Yudi, enjoy aja, Iya. santai aja Pak. Iya, Pak, terima Jadi kasih. kalau memang Pak Yudi ada punya masalah atau apa, bisa kok kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh, iya, Pak. Baik. Mudah-mudahan dalam ngobrol kita ini kan bisa jadi silaturahmi yang baik Pak Iya Yudi Pak. ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Oh iya Pak. Iya terima kasih Pak. Ya. Selamat Pak Ridwan sudah melakukan coaching dengan baik.
Pak Ridwan sudah melakukannya dengan terstruktur Pak, menggunakan alur tirta, bagaimana ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab dari Pak Ridwan sendiri. Dari proses itu tadi yang cukup menarik buat saya Pak Ridwan, pasti di benak Pak Ridwan itu ada sesuatu yang khusus yang ingin Anda sampaikan, bagaimana ketercapaian dari permasalahan dari indikator masalah tadi Pak. Alhamdulillah Pak ya, tadi setelah melakukan coaching Iya. dengan rekan tadi, alhamdulillah apa yang sudah kita obrolkan tadi, si coach ini bisa Iya. menemukan solusi Pak. Iya, Bisa betul. menemukan solusi apa yang menjadi kendala dalam dirinya, dalam pembelajarannya, jadi ke arah yang lebih baik lagi, Pak. Iya Pak Ridwan, saya juga tadi mendengarkan dari hasil coaching Pak Ridwan, lalu untuk solusi kedepannya, untuk rencana aksinya yang akan Bapak lakukan itu juga sudah baik untuk bentuk tanggung jawabnya. Lalu Pak Ridwan juga tadi sudah mengembangkan, Bapak sudah berfokus penuh pada masalah Pak Yudi, kompetensi presentnya juga, kehadiran penuh di sini, bahwasanya sudah sangat baik Pak. Dengan itu Pak Ridwan juga telah memberikan pertanyaan yang memantik dan berbobot Pak, sungguh luar biasa dan baik sekali Pak. Juga Pak Ridwan tadi di catatan saya banyak sekali kata-kata yang memotivasi Pak Yudi dalam melakukan rencana yang telah disusun secara maksimal pastinya Pak. Pak Ridwan juga sudah terbuka atas permasalahannya dari Pak Yudi tersebut. Ya, terima kasih Pak Ridwan dari coaching ini tadi juga buat pembelajaran saya dan tentunya guru-guru semua untuk dapat menjadi coach yang baik untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Ridwan. Iya Pak. Iya, sama-sama Pak Ridwan. Selamat berkarya terus Pak. Siap. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ridwan. Monggo silakan duduk Pak. Gimana? Ini loh Pak, saya itu datang ke sini ada sedikit tujuan Pak. Kapan-kapan sih? Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ridwan. Monggo Pak, silakan duduk. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Ini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ini Pak? Oh, bisa. Enggak apa-apa. Alhamdulillah Oh. kalau Bapak ada waktu. Iya, mau ngobrol di sini atau di mana Pak Ridwan? Ah, di sini aja lah Pak. Oh, iya. Tapi Bapak nggak sibuk kan ini? Enggak apa-apa. Ya, cuma baca-baca tadi. Gini Pak, saya itu ada sedikit masalah Pak di sekolah saya dalam pembelajaran. Jadi saya itu kalau melaksanakan pembelajaran di sekolah itu ada beberapa anak yang memang pasif Pak, nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti yang lainnya Pak. Itu seperti itu Pak. Iya. Ada hal lain Pak. Ya mungkin Pak ya, mungkin apa anak itu kurang tertarik dengan metode pembelajaran saya, atau mungkin ada faktor yang lain dari kegiatan di rumah mungkin Pak. Oh, seperti itu Pak Ridwan. Jadi ada permasalahan di kelas Pak Ridwan seperti itu ya, kurang semangat antusiasnya anak. Iya, begitu Pak. Iya, jadi dari hal itu terus kira-kira Pak Ridwan datang ke sini itu pengennya Pak Ridwan itu seperti apa? Kalau pengen saya sih Pak ya, Iya. saya datang ke sini ngobrol dengan Bapak, saya punya solusi Pak. Iya. Jadi kegiatan saya itu bisa diperbaiki lagi Pak dalam pembelajaran. Wah. Anak itu semangat gitu loh Pak. Jadi wah, itu luar biasa, baik sekali Pak Ridwan. Jadi sampean pengen ada penyelesaian masalah di kelas Iya. anak. Coba sekarang Pak Ridwan ingat-ingat dari pembelajaran yang kemarin yang sudah Pak Ridwan lakukan itu seperti apa Pak Ridwan? Jadi gini Pak ya, saya itu
di kelas itu kalau melaksanakan pembelajaran itu ya seperti biasa kalau mengajar itu untuk saat ini Pak ya, saya datang terus kemudian bertanyakan kabar sama anak-anak, terus saya ceramah dan sebagainya, terus memberikan materi. Mungkin nih Pak ya, anak itu apa kurang tertarik gitu deh Pak ya sama pembelajaran saya mungkin gitu Pak ya. Jadi kok saya tuh khawatir loh Pak, khawatir tuh gini, anak yang pasif itu tidak bisa mengejar ketertinggalan atau bahkan tidak mampu untuk menyerap materi yang saya sampaikan Pak. Oh, iya betul Pak Ridwan. Jadi menurut Pak Ridwan sendiri nih Pak Ridwan, menurut Pak Ridwan apa yang kira-kira membuat anak itu menjadi tertarik Pak Ridwan? Kalau saya nih Pak ya, saya punya rencana nih lah ya. Saya punya rencana itu, saya itu pengen membuat pembelajaran itu secara berkelompok Pak. Anak ini saya ikutkan dalam kelompok nih Pak. Jadi biar nanti ikut dalam berkomunikasinya itu lancar. Terus kemudian dalam ikut pembelajaran dia ikut berpartisipasi. Nah gitu Pak. Jadi anak itu pengennya saya dengan kegiatan seperti itu, anak ini bisa lebih aktif. Jadi dalam pembelajaran juga nggak pasif lagi. Itu keinginan saya Pak. Wah, rencana yang bagus sekali Pak Ridwan. Sebenarnya itu Pak. Jadi anak yang tadi yang antusiasnya kurang, semangatnya kurang Pak Ridwan ya, dimasukkan dalam sebuah kelompok yang di situ biar anak tersebut dapat terlibat dalam kelompok tersebut Pak Ridwan. Iya Pak. Baik sekali. Lalu Pak Ridwan dari ini rencana Pak Ridwan seperti itu Pak Ridwan ya, sungguh baik sekali Pak Ridwan. Lalu kira-kira nih Pak Ridwan mau dimulainya kapan? Insya Allah nih Pak ya. Ini kan pembelajaran kemarin Pak ya. Iya betul. Ini saya pengennya tuh minggu depan itu mau saya terapkan. Sudah mulai gitu Pak iya, ya. sudah saya mau terapkan itu hal-hal itu. Dan kegiatan itu pasti akan Pak Ridwan lakukan terus-menerus seperti itu Iya, Pak. Iya. Insya Allah nanti kalau memang itu sudah saya lakukan, terus kemudian anak itu yang benar-benar ikut aktif, itu akan secara kontinu saya terus lakukan. Wah, luar biasa, baik sekali Pak Ridwan. Ternyata Pak Ridwan ini menemukan solusi sendiri yang baik Pak. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Ridwan semoga dapat ditindaklanjuti dengan baik. Alhamdulillah, semoga dapat lancar, sukses Pak untuk pembelajaran yang berikutnya. Iya. Oke, ini terima kasih banget loh Pak. Ada lagi buatan Pak? Alhamdulillah enggak Pak. Ini saya udah terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan ngobrol sama Pak Setio nih. Jadi saya jadi lega gitu Pak. Oh iya. Oke. Saya terima kasih sudah dapat motivasi. Iya. Saya tak minta pamit Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ridwan. Iya Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ridwan.